4266. Ketika mereka memasuki kota, ada penjaga kultivator di pintu masuk. Ketika mereka melihat pemuda itu, mereka semua menangkupkan tinju mereka dan menyapa, "Kakak Wuxin." Salah satu kultivator yang lebih muda tersenyum dan berkata, "Kakak Wuxin benar-benar luar biasa. Anda menangkap mereka segera setelah Anda bergerak. Apakah kedua orang ini dari Blue Thunder City?" Pria muda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, mereka adalah tamu dari alam luar." Tamu dari alam luar. Ekspresi semua orang membeku saat mereka dengan penasaran menilai Yang Kai. Tinggal di surga iblis darah ini, mereka semua telah mendengar senior mereka berbicara tentang tamu dari alam luar. Setiap beberapa ratus tahun, sekelompok orang akan datang dari dunia luar, hanya untuk menghilang setelah beberapa saat. Baru hari ini mereka akhirnya melihat seperti apa para tamu dari alam luar ini. Mereka menemukan bahwa mereka tidak berbeda dari yang lain. Terlebih lagi, pria ini penuh luka, jelas telah berkelahi dengan seseorang. Wanita itu juga tidak sadarkan diri, wajahnya pucat dan auranya lemah. "Baiklah, semuanya jaga tempat ini dengan hati-hati." Pria muda itu melambaikan tangannya dan memimpin kelompok itu ke kota. Jalan-jalan di kota itu sangat luas dan berderet-deret rumah. Yang Kai melihat sekeliling saat dia berjalan, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Tempat ini seperti kota yang dapat ditemukan di mana saja di dunia luar. Di bawah bimbingan pemuda itu, kelompok itu langsung menuju ke gedung paling sentral, yang seharusnya menjadi mansion tuan kota. Benar saja, ketika mereka tiba di City Lord's Mansion, pemuda itu menemukan seseorang dan memberikan laporan singkat tentang apa yang telah terjadi. Dia memberitahu orang itu untuk melapor ke tuan-tuan kota dan membiarkan tuan kota memutuskan bagaimana menghadapi Yang Kai. Orang itu segera memasuki mansion tuan kota, tetapi setelah beberapa saat keluar dan mengerutkan kening, "Kakak Fan, tuan-tuan kota sedang mengasingkan diri. Dia mengatakan bahwa jika tidak ada yang penting, kami tidak mengganggunya." Anda tahu, Fan Wuxin juga mengerutkan kening ketika mendengar ini. Dia merenung sejenak dan berkata, "Karena itu masalahnya, mari kita kunci keduanya dulu. Kita akan berurusan dengan mereka setelah tuan-tuan kota keluar dari pengasingan." "Terima kasih, Kakak Fan." Orang itu menangkupkan tinjunya. Segera, Fan Wuxin membawa Yang Kai ke sel di ruang bawah tanah. Dia memiringkan kepalanya dan berkata, "Masuk." Yang Kai meliriknya dan tidak banyak bicara. Dia menahan Ku Huachang dan masuk ke sel. Dia sekarang menjadi tawanan orang lain, tetapi dia tidak ingin berbicara dengan orang lain. Meskipun selnya kecil, tidak ada bau di dalamnya. Sebaliknya, itu sangat bersih. Bahkan ada tempat tidur kecil. Fan Wuxin berdiri di depan pintu sel dan berkata, "Kamu akan menderita di sini selama beberapa hari. Ketika tuan kota keluar dari pengasingan, dia akan menemuimu." Yang Kai menolak berkomentar. Dia harus segera memulihkan diri. Begitu dia pulih, tidak ada seorang pun di kota kecil ini yang bisa melakukan apapun padanya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Semua orang mengira dia tidak berdaya karena dia telah terkena energi solidifying nail, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia tidak terpengaruh sama sekali. Setelah mengatakan ini, Fan Wuxin berbalik dan hendak pergi. Tiba-tiba, sorot matanya berubah. Dia melihat ke bawah ke pinggang Yang Kai, mengulurkan tangan, dan mengambil token dari pinggang Yang Kai. Melihatnya dengan cermat, Fan Wuxin bertanya, "Dari mana kamu mendapatkan benda ini?" Token ini diberikan kepada Yang Kai oleh Nyonya Lan. Sebelumnya, di istana di tengah danau, Yang Kai menggertak dan menggantung token ini di pinggangnya untuk mengintimidasi Dewa Gagak Hitam. Setelah itu, dia melarikan diri bersama Ku Huachang dan tidak pernah melepaskannya. Mendengarkan nada bicara Fan Wuxin, sepertinya dia mengenali token ini. Mata Yang Kai berkedip dan dia tidak menjawab. Dia bertanya, "Token apa ini?" Fan Wuxin menatapnya dalam-dalam, mengerutkan kening, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menutup pintu dan berbalik. Token itu tidak dikembalikan ke Yang Kai, tetapi dibawa pergi. Yang Kai tidak memintanya. Benda ini diberikan kepadanya oleh Nyonya Lan, tentu saja, dia tidak bisa membuangnya begitu saja. Ketika dia pulih, dia harus mendapatkannya kembali. Menempatkan Ku Huachang di tempat tidur kecil, Yang Kai bernapas dengan lembut. Perjalanan ke Blood Demon Wonderland ini benar-benar membuatnya lelah. Selain beberapa hari pertama stabilitas, dia dikejar oleh Black Crow Divine Sovereign dan dikejar oleh Yin Xin Zhao. Sekarang dia ditangkap di sini oleh orang lain. Dapat dikatakan bahwa ada liku-liku sepanjang jalan. Untungnya, dia akhirnya bisa stabil selama beberapa hari. Dengan kemampuan pemulihannya, beberapa hari seharusnya cukup untuk memulihkan sebagian besar kekuatannya.
Menjangkau dan meletakkan tangannya di pergelangan tangan Ku Huachang dan memeriksa lukanya, Yang Kai sedikit mengernyit. Wanita itu terluka parah dan kekuatannya hampir kering. Dia ingin menyingkirkan Yin Xinzhao dalam 2 hari ketika dia koma. Keluarkan beberapa ramuan, makan sedikit, dan masukkan ke dalam mulut Ku Huachang. Tempat tidurnya agak kecil dan hanya bisa menampung 1 orang untuk tidur. Yang Kai berbalik dan duduk bersila di kepala tempat tidur. Dia meletakkan kepala Ku Huachang di pangkuannya dan memegang pergelangan tangan Ku Huachang dengan 1 tangan. Dia mendesak kekuatan kayu di segel dan menuangkannya ke tubuhnya. Sambil menyembuhkan dirinya sendiri, dia menghangatkan tubuhnya. Kekuatan elemen kayu yang diringkas oleh esensi pohon abadi memiliki efek penyembuhan yang kuat. Hanya 1 jam kemudian, Ku Huachang mendengus pelan dan kelopak matanya bergetar. Kakak seniorku, Yang Kai berbisik. Bulu mata panjang Ku Huachang semakin bergetar. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya. Mendongak, dia melihat Yang Kai menghadap pipinya dan berkedip, "Saudara muda, apakah kita sudah mati?" "Tidak, aku masih hidup dan sehat." Yang Kai tersenyum. Tidak heran itu sangat tidak nyaman. Ku Huachang memaksakan senyum, dan wajahnya sepucat kertas putih. Yang Kai berkata, "Kakak senior, sejak kamu bangun, jangan terganggu. Penting untuk menyembuhkan dengan hati-hati." Ku Huachang mengangguk lemah, menutup matanya, dan bekerja sama dengan Yang Kai untuk menjalankan seni misterius itu. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan vitalitas yang kuat berasal dari telapak tangan Yang Kai dan mengalir ke tubuhnya. Di mana kekuatan itu lewat, cederanya pulih dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dia berpikir bahwa dibutuhkan setidaknya 1 hingga 2 bulan untuk pulih dari cedera ini, tetapi menurut situasi saat ini, saya khawatir itu akan memakan waktu kurang dari beberapa hari. Diam-diam dikejutkan oleh kekuatan elemen kayu tingkat tinggi yang diringkas oleh Yang Kai, meskipun dia tidak memadatkan kekuatan kelas 7, dia juga tahu bahwa itu pasti lebih dari kelas 7. Elemen kayu kelas 7, tidak ada kemampuan pemulihan yang begitu kuat. Kelas 8, atau kelas 9, apa yang disempurnakan oleh saudara muda yang ini, bisa mendapatkan kekuatan elemen kayu yang begitu mengerikan. Setelah setengah hari lagi, wajah Ku Huachang memerah, dan napasnya stabil. Sampai sekarang, dia menyadari bahwa dia telah tidur di paha Yang Kai, dan di bawah mereka berdua, ada tempat tidur kecil, dan tempat mereka berada adalah kamar batu. "Saudara muda, di mana ini?" Ku Huachang bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang Kai menjawab, "Di dalam kota." "Kota?" "Iya." Yang Kai mengangguk. "Ada banyak penduduk asli di negeri ajaib iblis darah ini. Ini adalah kota tempat sekelompok penduduk asli tinggal. Kami tertangkap. Bukankah itu seorang tahanan?" Ku Huachang terkejut. "Saya tidak tahu apa yang terjadi setelah saya tidak sadarkan diri. Bagaimana saya bisa ditangkap oleh sekelompok penduduk asli?" "Tepat sekali." Yang Kai tertawa. "Apa yang harus saya lakukan?" Wajah Ku Huachang berubah. Siapa tahu kelompok masyarakat adat tersebut memiliki niat jahat terhadap mereka berdua. "Karena kita di sini, mari kita tenang. Mari kita pulih dulu. Ketika kita pulih, apa yang bisa mereka lakukan pada kita?" Ku Huachang mengerutkan kening dan berkata dengan gugup, "Saya khawatir mereka tidak akan menunggu kita pulih." "Apa yang akan mereka lakukan?" "Tidak, kita tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Saudara junior, ayo, kultivasi ganda denganku." Yang Kai membuka matanya dan menatapnya. "Terdiam, kakak senior, kamu mengigau lagi." Ku Huachang segera berkata, "Kamu tidak ingin membuatku pingsan lagi." Terakhir kali dia mengatakan ini, dia langsung terpana oleh Yang Kai. Dia sedikit waspada ketika dia mendengar ini. Yang Kai berkata tanpa daya, "Apa hubungannya situasi kita saat ini dengan kultivasi ganda?" "Murid-murid dari Yin dan Yang Heaven saya telah berlatih teknik rahasia Yin dan Yang sejak kecil. Jika Anda berkultivasi ganda dengan saya, kita semua dapat pulih lebih cepat. Jangan lakukan itu. Pemulihan kita tidak lambat." Yang Kai tertawa. "Sekarang waktunya ketat, saudara muda." Yang Kai merenung sejenak dan berkata dengan serius, "Kakak senior, kultivasi ganda dengan orang-orang harus saling mencintai. Ini adalah peristiwa besar dalam hidup. Anda harus memikirkannya dengan hati-hati. Saya secara alami tahu bahwa junior brother adalah kandidat yang baik." Ku Huachang menatapnya, matanya jernih, tetapi dia sangat menawan, dengan mata seperti air ini, semakin menarik. Yang Kai menatap sedikit tidak nyaman, dan membuang muka, termasuk pertemuan ini di Blood Demon Wonderland. "Saya dan kakak senior hanya bertemu 2 kali. Kakak senior tidak mengerti bagaimana hati saya. Saya tidak tahu bagaimana kakak senior. Ini tidak memiliki dasar emosional, bagaimana bisa dicampur dengan air dan susu, dan melakukan kultivasi ganda Yin dan Yang.
Perasaan bisa perlahan dipupuk di masa depan. Ku Huachang berkata dengan wajah percaya diri, saya percaya bahwa saudara muda akan menyukai saya di masa depan selama saudara muda melakukan kultivasi ganda dengan saya. Yang Kai mengerutkan kening dan berkata dengan serius, kakak senior, apa yang saya diskusikan dengan Anda bukan tentang kultivasi ganda, tetapi kebahagiaan seumur hidup Anda. Kakak senior adalah orang yang sangat cerdas, Anda harus menemukan orang yang layak untuk mempercayakan hidup Anda. Ku Huachang berkata, saya sudah menemukannya. Yang Kai akan runtuh. Dia merasa bahwa dia tidak bisa berkomunikasi dengannya sama sekali. Apa yang bisa dia yakini adalah bahwa Ku Huachang harus menghargai dirinya sendiri, seperti yang dia lakukan untuknya, tetapi sama sekali tidak ada cinta antara pria dan wanita, tetapi mengapa dia bisa membuat kultivasi ganda begitu sederhana dan mudah? Saudara muda, apakah menurutmu kakak senior adalah wanita biasa? Ku Huachang tiba-tiba bertanya. Bagaimana? Yang Kai menggelengkan kepalanya. Dalam beberapa hari terakhir kontak, dia juga tahu beberapa temperamen Ku Huachang. Secara alami, dia bukan wanita biasa. Kalau tidak, dia tidak akan mengatakan bahwa dia belum pernah mencicipi pria sebelumnya. Dia sangat cantik. Jika dia benar-benar tertarik, siapa yang bisa menahan godaannya? Ku Huachang tersenyum, mengapa saudara muda tidak setuju kultivasi ganda denganku? Ini berkata dan kembali ke lingkaran. Yang Kai bertanya, kakak senior, mengapa Anda ingin berkultivasi ganda denganku? Ku Huachang berkata, saya selalu harus menemukan seseorang di masa depan. Saudara muda sangat baik, jika saya melewatkannya, saya tidak dapat menemukannya lagi. Saudara muda, apakah kamu tidak tahu? Saya kejam. Yang Kai bingung. Ku Huachang mengangguk dan berkata, para murid Yin Yang Heaven saya, jika Anda ingin berhasil mencapai Open Heaven, Anda harus terlebih dahulu mengolah hati, baik penanaman jalur emosional atau kultivasi jalur kejam, dan saya adalah yang memilih jalur kejam. 4267. Yang Kai sedikit mengernyit, meskipun dia tidak tahu apa jalan yang kejam ini, tetapi nama itu membuat orang merasa sedikit tidak nyaman. Ku Huachang menjelaskan, mereka yang berlatih jalan emosional perlu memasuki Dao melalui emosi, dan mereka yang berlatih jalan kejam perlu memotong emosi untuk memasuki Dao. Tetapi apakah itu emosional atau kejam, mereka semua adalah jalan yang berbeda untuk mencapai tujuan yang sama, dan akhirnya mencapai Dao dan membuktikan langit. Yang Kai berkata, saya masih tidak mengerti. Apa hubungannya dengan kultivasi ganda kakak senior dengan saya? Bodoh. Ku Huachang menatapnya. Saya harus memotong emosi saya untuk memasuki Dao, tapi sekarang saya tidak bisa memotong emosi saya. Bagaimana saya bisa mencapai Open Heaven Realm? Yang Kai mengerti, kamu ingin jatuh cinta padaku dulu, lalu memotong emosimu. Ya, Ku Huachang mengakui dengan jujur, dan kemudian menatapnya dengan tatapan menyedihkan, saudara muda, bisakah kamu membantuku? Yang Kai tidak bisa tertawa atau menangis. Ada hal yang begitu aneh di dunia. Wanita menawan seperti itu ingin berkultivasi ganda dengannya, tetapi dia masih dianggap membantunya. Namun, seperti yang dia katakan sebelumnya, tidak peduli apa yang dilakukan para murid Yin dan Yang Heaven, mereka harus terlebih dahulu jatuh cinta dengan seseorang. Tidak ada masalah dalam pengembangan jalur emosional, tetapi jalan yang kejam, bukankah mereka harus memiliki ketekunan yang besar? Kalau tidak, begitu emosinya gagal, itu akan menjadi iblis hati, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Saudari senior, apakah kamu memiliki perasaan untukku? Yang Kai bertanya. Ku Huachang memikirkannya dengan serius dan menjepit jari-jarinya di depan mata Yang Kai, sepertinya ada sedikit, tetapi itu belum cukup, tetapi saya percaya bahwa selama Junior Brother dan saya berkultivasi ganda, saya pasti akan jatuh cinta dengan Junior Brother. Yang Kai tertawa, cinta antara pria dan wanita tidak sesederhana yang dikatakan kakak senior. Ku Huachang berkedip, saudara muda tampaknya sangat mahir dalam hal ini. Yang Kai tersipu dan mengubah topik pembicaraan, kultivasi ganda, jangan sebutkan lagi. Saya percaya bahwa kakak senior akan bertemu orang yang tepat di masa depan, tetapi orang itu bukan saya. Oh, Ku Huachang melihat sikapnya yang tegas, dan segera berhenti berbicara. Terkadang cukup untuk mengekspresikan keinginan Anda sendiri, dan tidak indah untuk mengatakan lebih banyak. Saudara muda, apakah Anda ingin bergabung dengan Yin dan Yang Heaven saya? Ku Huachang tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, saudara muda, kali ini saya datang ke negeri ajaib iblis darah ini, sebenarnya memikul tugas sekte. Tugas apa? Yang Kai bertanya-tanya. Menemukan saudara muda untuk bergabung dengan Yin dan Yang Heaven saya. Ku Huachang menjelaskan, situasi Junior Brother saat ini, saya rasa saya tidak perlu mengatakan lebih banyak.
Anda berniat untuk mencapai Open Heaven kelas atas, tetapi Anda telah melanggar tabu banyak orang. Untuk saudara junior, para Cave Heaven dan Paradise Utama memiliki dua sikap. Yang pertama, untuk mencegah masalah sebelum itu terjadi, dan membunuh kakak muda terlebih dahulu. Yang kedua, untuk memenangkan adik junior dan bergabung ke sekte, dan Yin Yang Heaven saya mendukung yang terakhir. Yang Kei tahu bahwa Yin dan Yang Heaven bersedia memenangkannya, dan diperkirakan Ku Huachang telah berkontribusi banyak untuk itu. Tiba-tiba dia teringat kalimat yang dikatakan Pei Wen Xuan sebelumnya. Di Blood Demon Wonderland ini, ada lebih dari satu orang yang ingin membunuh Yang Kai. Sekarang tampaknya di Blood Demon Wonderland ini, harus ada banyak murid gua surga dan tanah terberkati yang mencari jejaknya dan ingin mengambil nyawanya. Meskipun aku merasa Junior Brother harus datang ke Blood Demon Wonderland, aku tidak menyangka akan menemukannya secepat ini. Jadi sepertinya Junior Brother dan aku juga ditakdirkan. Ku Huachang tertawa. Yang Kai dengan rasa ingin tahu berkata, kakak senior berkata bahwa Yin dan Yang Wonderland ingin aku bergabung. Jika aku bergabung, dapatkah Yin dan Yang Wonderland menjamin bahwa aku akan dipromosikan ke Open Heaven kelas atas? Jika saya ingat dengan benar, Lady Boss dengan jelas mengatakan bahwa orang-orang seperti dia, Cave Heaven utama tidak dapat menerima mereka dengan mudah, karena mereka tidak dapat menjamin kesetiaannya. Hanya kultivator yang telah dilatih sejak kecil yang dapat dengan aman mencapai Open Heaven kelas atas, tetapi dari zaman kuno hingga sekarang, kultivator seperti itu jarang muncul. Setiap kali salah satu dari mereka lahir, itu bisa menimbulkan kekacauan di seluruh 3000 dunia. Ini bukan hanya karena sumber daya kelas tinggi sulit untuk disempurnakan. Jika fondasi Dao Sel seseorang tidak cukup, dengan paksa memperbaikinya hanyalah mencari kematian. Bahkan jika seseorang bisa menyingkat kekuatan Open Heaven tingkat tinggi, masih ada bahaya besar ketika mencoba menerobos. Banyak kultivator berbakat telah berhasil menyingkat kekuatan Open Heaven tingkat tinggi, tetapi gagal pada saat terakhir dan jiwa mereka telah tersebar. Tidak, Ku Huachang menggelengkan kepalanya. Saudara muda, jika Anda bergabung dengan Yin Yang Heaven saya, Anda harus mencapai Open Heaven kelas 6. Yang Kai tiba-tiba berpikir bahwa Yin Yang Heaven dapat menjamin promosinya ke kelas atas. Siapa tahu ada syaratnya. Dia hanya bertanya dengan santai. Sekarang dia tahu ini, dia tiba-tiba kehilangan minat pada Yin Yang Heaven. Meskipun kelas 6 dan kelas 7 hanya berjarak satu kelas, ada perbedaan mendasar. Tapi saya akhirnya mengerti mengapa setelah bertemu Ku Huachang kali ini, dia sangat lancang dan terus mengajukan permintaan semacam itu. Jika saya benar-benar melakukan kultivasi ganda dengannya, maka saya pasti akan memukul jejak Yin dan Yang Heaven. Ku Huachang tidak hanya dapat menyelesaikan tugas sekte, tetapi juga jatuh cinta padaku, yang membunuh dua burung dengan satu batu. Terima kasih kakak senior karena memberitahuku terus terang. Tidak peduli apa niat asli Ku Huachang, dia dapat memberitahu Yang Kai semua ini tanpa menyembunyikan, dan dia tidak berniat untuk menyakitinya. Saudara muda, apakah kamu tidak mau? Ku Huachang bertanya. Yang Kai dengan tegas berkata, jalan di bawah kakiku, aku harus maju dengan berani dan terus maju. Aku telah melihat di mana jalan kelas atas Open Heaven. Meskipun penuh duri, mungkin sempit dan berlumpur, tapi aku tidak bisa mundur. Jika aku memilih jalan lain yang lebih baik, aku tidak akan membiarkan hatiku berdebu. Ku Huachang menghela nafas pelan, saudara muda, sekarang kamu masih agak jauh dari dipromosikan menjadi Open Heaven. Meskipun banyak orang telah memperhatikanmu, mereka tidak bermaksud menyerangmu. Bagaimanapun, mereka juga orang-orang dengan status. Tentu saja mereka tidak bisa menggertak yang kecil. Jika tidak, itu akan buruk bagi reputasi mereka. Sekarang hanya membiarkan generasi muda mempermalukan Anda dan menargetkan Anda, tetapi jika suatu hari mereka melihat ancaman Anda, mereka tidak akan berbelas kasih. Kakak senior, bisakah Anda memberitahu saya mengapa sekte utama sangat sensitif terhadap pencapaian langsung Open Heaven kelas atas? Yang Kai bertanya. Dia tidak bisa mengerti. Dia mengolah daunnya dan tidak melakukan apapun kepada orang lain. Mengapa dia jatuh ke dalam situasi seperti itu tanpa alasan? Ku Huachang berkata, saya baru saja mendengarnya. Saya tidak tahu apakah itu benar. Pernah ada negeri ajaib yang merekrut seorang murid yang luar biasa seperti saudara muda. Murid itu tidak memiliki harapan apapun. Dia dipromosikan ke peringkat ke-7 Open Heaven dan memegang posisi penting di negeri ajaib itu. Kemudian negeri ajaib ini menggunakan semua kekuatan sekte dan menghabiskan 1000 tahun untuk membantu orang itu naik ke kelas 9 Open Heaven. Kelas 1 adalah kelas terendah, dan kelas 9 adalah yang tertinggi. Orang ini dipromosikan ke kelas 9 Open Heaven. Lalu untuk beberapa alasan, temperamen orang itu sangat berubah,
dan dia membantai semua orang di negeri ajaib itu. Tidak hanya semua orang mati, tetapi seluruh negeri ajaib dihancurkan. Kemudian, para ahli negeri ajaib lain yang berhubungan baik dengan negeri ajaib itu berkumpul untuk memburu orang itu. Siapa yang mengira bahwa mereka juga akan dibunuh olehnya dan menderita kerugian besar? Tampaknya karena hal ini, orang itu menjadi sangat tidak senang dengan negeri ajaib utama dan secara khusus pergi mencari masalah dengan mereka. Untuk sementara waktu, seluruh 3.000 dunia diselimuti teror. Hampir semua dari 36 Cave Heaven dan 72 Paradise tersapu dalam badai berdarah. Masalah ini bertahan selama beberapa ratus tahun sebelum orang itu dikepung dan dibunuh. Namun, berbagai surga gua dan tanah yang diberkati juga menderita kerugian besar. Mereka belajar dari kesalahan sebelumnya, jadi sekarang, surga gua dan tanah yang diberkati sangat prihatin tentang mereka yang bisa langsung menjadi Open Heaven tingkat tinggi. Mereka takut sejarah akan terulang kembali. Sekarang ada wilayah di mana ruang hancur dan tidak ada kehidupan. Ini adalah medan perang terakhir dari perang besar. Dikatakan bahwa hanya jumlah ahli Open Heaven kelas atas yang tewas dalam pertempuran itu sebanyak 100 orang. Tingkat menengah dan bawah tidak dapat dihitung. Meskipun saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu, wilayah besar masih sangat berbahaya, dan ada banyak kekuatan teknik ilahi yang tersisa. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan seseorang, memasukinya pasti tidak akan kembali. Wilayah itu adalah medan perang masa lalu. Yang Kai terkejut. Dia pernah dengan hati-hati memeriksa peta surga dan bumi untuk menemukan lokasi Star Boundary. Secara alami, dia melihat keberadaan wilayah ini di peta langit dan bumi. Saat itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia terkejut bahwa wilayah itu tidak ditandai. Sekarang dia tahu bahwa wilayah ini memiliki asal yang hebat. Namun, karena hal yang sangat kuno, saraf negeri ajaib utama sangat sensitif, yang membuat Yang Kai agak membencinya. Daripada menjaga diri dari orang lain, lebih baik menguatkan diri sendiri. Saudara muda, tidakkah kamu memikirkannya lagi? Ku Huachang menatapnya dengan penuh semangat dan menantikannya. Yang Kai mengulurkan tangan dan menjentikkan dahinya, jaga dirimu baik-baik, jangan bicara. Ku Huachang mengulurkan tangan untuk menutupi dahinya dan memutar matanya. Seiring berjalannya waktu, cedera keduanya berangsur-angsur pulih dan mereka tidak lagi begitu lemah. Di City Lord Mansion, Fan Wuxin mengambil kartu kayu yang diperoleh dari Yang Kai dan memainkannya ke kiri dan ke kanan. Dia sangat penasaran. Pola pada kartu kayu itu sangat familiar. Itu jelas merupakan pola totem kota Dingfeng. Itu hanya kartu kayu yang dibawa oleh pengunjung dari luar langit. Bagaimana bisa ada pola totem kota Dingfeng? Dan melihat penampilan kartu kayu ini, ada ratusan ribu tahun. Saya tidak mengerti. Dia mengambil token ini dan bertanya kepada beberapa orang. Yang lain tidak tahu situasinya. Mungkin hanya ketika tuan-tuan kota keluar dari pengasingan dia bisa mengetahui yang sebenarnya. Tepat ketika dia hendak meletakkan kartu kayu itu, tiba-tiba embusan angin bertiup, dan kemudian seorang pria paruh baya dengan wajah putih berdiri di depannya. Fan Wuxin dengan cepat bangkit dan mengepalkan tinjunya, Penatua Tan. Orang yang datang adalah Tan Luoxing, salah satu dari 5 tetua agung kota Dingfeng. Dia kuat dan memiliki posisi tinggi. Meskipun Fan Wuxin sama dengan pihak lain, ia telah memadatkan kekuatan kelas 5, tetapi pihak lain lahir ribuan tahun lebih awal darinya. Jika dia benar-benar ingin bertarung, Fan Wuxin memperkirakan bahwa Tan Luoxing dapat mengambil nyawanya dalam 100 gerakan. Tuan Diakon, Tan Luoxing mengangguk. Saya mendengar bahwa Anda bertanya tentang asal-usul kartu kayu. Ya, Fan Wuxin mengangguk. Tapi benda ini, bisakah Anda membiarkan saya melihat? Tan Luoxing melihat ke tangan Fan Wuxin. Penatua Tan, tolong lihat. Fan Wuxin segera menyerahkan kartu kayu itu. Ketika Tan Luoxing memeriksa kartu kayu, dia menjelaskan secara singkat penangkapan Yang Kai dan Ku Huachang. Mata Tan Luoxing berkedip, sedikit menyipit dan berkata, apakah itu pengunjung dari luar langit? Itu adalah pengunjung dari luar langit. Fan Wuxin mengangguk. Elder Tan, apakah Anda mengenali apa kartu kayu ini? Mengapa ada pola totem kota Dingfeng saya? 4268. Saya tahu sedikit, tetapi apakah itu seperti yang saya tahu? Saya harus menemui orangnya untuk mengetahuinya. Tan Luoxing mengepalkan tanda kayu di tangannya dan melihat ke atas, di mana kedua orang itu sekarang. Fan Wuxin berkata, wanita itu terluka parah dan tidak sadarkan diri, dan pria itu ditangkap olehku, sekarang mereka dikunci di ruang bawah tanah. Aku akan pergi dan melihat. Tan Luoxing selesai dan berbalik. Pada akhirnya, dia masih tidak mengatakan apa tanda kayu itu. Meskipun Fan Wuxin tidak berdaya, dia tidak bisa bertanya. Setelah berpikir sebentar, dia bangkit dan mengikuti.
Di ruang bawah tanah, Yang Kai, yang mengatur napasnya, tiba-tiba membuka matanya dan berkata kepada Ku Huachang, kakak senior, hati-hati, seseorang akan datang. Ku Huachang mendengar kata-kata itu dan duduk dengan tergesa-gesa, menatap pintu masuk sel dengan sepasang mata yang cerah. Tiba-tiba dia merasa napas Yang Kai tiba-tiba melemah. Dia segera mengerti dan menahan napasnya sendiri, berpura-pura terluka parah, dan wajahnya sangat pucat. Keduanya baru saja menyamar, dan suara seseorang datang dari luar pintu, salam untuk Penatua Tan. Baik, orang lain menjawab dengan lemah, apakah kedua orang yang ditangkap oleh Deachon Fan di sini? Ya, buka pintunya, aku akan masuk dan melihat. Ya, segera, pintu sel dibuka, dan seorang pria paruh baya dengan wajah putih masuk dari pintu. Wajah pria itu sedikit muram, dan sepertinya ada sedikit kecemasan. Ketika dia melihat ke atas dan melihat Yang Kai, dia tiba-tiba berhenti di pintu kamar. Matanya memancarkan sedikit kejutan pada awalnya, dan kemudian dia berbisik, apakah itu kamu? Apa? Yang Kai menatapnya dengan curiga. Apa artinya ini? Apakah kita saling mengenal? Sudah bertahun-tahun, apa yang kamu lakukan kembali? Pria paruh baya itu berbisik lagi. Yang Kai bingung, dia tidak tahu apa yang pria itu bicarakan. Tepat ketika dia akan bertanya, wajah pria itu tiba-tiba menjadi ganas dan dia mencibir, baiklah, karena kamu sudah kembali, maka tinggalkan hidupmu. Saat dia berkata, dia mengangkat tangannya dan menamparnya ke arah Yang Kai. Kekuatan 5 elemen berlama-lama di telapak tangannya, menunjukkan kekuatan besar. Dilihat dari kekuatan gerakannya, orang ini telah memadatkan kekuatan Open Heaven tahap kelima, dan dia pasti telah tenggelam di alam ini selama bertahun-tahun, karena kekuatan 5 elemen sangat kuat dan murni. Di antara semua Master Open Heaven setengah langkah yang Kai telah lihat sejauh ini, tidak ada yang bisa melampaui dia dalam hal ini. Gerakan ini agresif dan mematikan. Jelas, dia ingin mengambil nyawa Yang Kai. Yang Kai sangat marah. Dia tidak mengenal orang ini, namun dia ingin membunuhnya. Logika macam apa ini? Jika paku konsolidasi Yuan tidak dilepas, maka Yang Kai tidak akan mampu menahan serangan ini. Untungnya, Yang Kai tidak lagi terikat oleh Yuan Consolidating Nail. Dia mengangkat tangannya dan menyentuhnya dengan telapak tangan, mendesak kekuatan segel, dan pakaiannya berkibar tanpa angin. Dengan keras, tubuh Yang Kai bergetar sedikit, dan tempat tidur kecil di bawah pantatnya terkoyak dalam sekejap dan berubah menjadi bubuk. Di sisi lain, wajah pria paruh baya itu sangat berubah, dan dia terbang terbalik, meludahkan darah ke udara. Kekuatan kekerasan dari pertarungan dua orang menyapu, dan penjara bawah tanah tidak tahan sama sekali, dan itu runtuh. Pergi. Yang Kai meraih pinggang Ku Huachang dengan satu tangan dan bergegas. Fan Wuxin bergegas ke ruang bawah tanah. Sebelum dia bisa mendekati pintu masuk penjara bawah tanah, dia tiba-tiba mendengar suara keras datang dari bawah, diikuti oleh suara seseorang yang berkelahi. Fan Wuxin terkejut. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Sebelum dia bisa mengetahuinya, tanah tiba-tiba runtuh, dan dua sosok muncul dan mendarat tidak jauh darinya. Berbalik, Fan Wuxin sangat terkejut. Pria dan wanita ini, bukankah mereka dua tamu dari luar langit yang ditangkap olehnya? Ketika dia menangkap mereka, wanita itu terluka parah dan tidak sadarkan diri, dan pria itu dipukul oleh Yuan Qi. Berbicara secara logis, tidak mungkin baginya untuk menggunakan kekuatan apapun saat ini. Jelas bahwa momentumnya kuat, dan Kaisar Qi-nya ganas, tidak ada jejak kelemahan sekecil apapun. Hong hong hong. Beberapa sosok lagi keluar dari tanah, semuanya tertutup debu, dan salah satunya pucat, dengan darah di sudut mulutnya. Fan Wuxin berseru, Penatua Tan. Orang yang tampaknya terluka adalah Tan Luoxing, yang baru saja berpisah darinya. Melihat penampilannya, Fan Wuxin tahu bahwa dia terluka oleh tamu hari itu. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa ngeri. Dia sangat jelas tentang kekuatan Penatua Tan. Melihat seluruh kota Dingfeng, tidak lebih dari 5 orang yang bisa mengalahkannya. Sudah berapa lama dia berpisah dengannya? Bagaimana dia bisa terluka begitu cepat? Untuk dapat melakukan ini dalam waktu sesingkat itu, seberapa kuat tamu hari itu? Batuk-batuk-batuk, Tan Luoxing terbatuk beberapa kali, memuntahkan darah, dan menatap Yang Kai dengan kaget dan ngeri. Dia meledak, orang ini bukan tamu dari luar langit, tetapi mata-mata dari Blue Thunder City. Jangan biarkan dia lari. Di bawah perintah, sekelompok orang berkumpul dari segala arah. Fan Wuxin tercengang. Bagaimana hubungan kedua orang ini dengan Blue Thunder City? Apakah dia melakukan kesalahan sebelumnya? Mereka sama sekali bukan tamu dari luar langit, tapi mata-mata sungguhan. Tidak ada waktu untuk memikirkannya. Karena Penatua Tan berkata demikian, pasti ada alasan untuk itu.
Dia dengan cepat mengeluarkan pedang panjang dan bergabung dengan pengepungan. Yang Kai memegang Kuhuacang di satu tangan dan wajahnya sedikit suram. Dia rela ditangkap di sini karena dia sangat perlu mencari tempat yang tenang untuk sembuh. Siapa yang tahu bahwa sebelum dia bisa pulih, dia akan dimarahi dan dipukuli oleh orang lain. Suasana hatinya secara alami tidak bahagia. Sekarang, meskipun kondisinya belum pulih sepenuhnya, dia tidak selemah sebelumnya. Bukan untuk mengatakan bahwa dia dapat mengerahkan seluruh kekuatannya, 70 atau 80% selalu mungkin. Meskipun ada banyak orang berkumpul, Yang Kai tidak takut sama sekali, tetapi ini adalah wilayah orang lain, dan sulit untuk bertarung. Melihat pria paruh baya dengan mata dingin, Yang Kai berkata, "Teman ini, apakah Anda salah paham tentang sesuatu?" "Salah paham?" Tan Luoxing terkekeh, "Bahkan jika kamu berubah menjadi abu, aku akan mengenalimu. Di mana kesalahpahamannya? Apa yang kamu lakukan? Bunuh dia untukku." Di bawah perintah itu, lebih dari selusin sosok bergegas ke Yang Kai dari semua sisi, semua gerakan pembunuhan di tangan mereka, dan energinya nakal. Yang Kai tidak berani mengabaikan ketika dia melihat ini. Dia mengangkat tangannya dalam kehampaan dan mengeluarkan tombak naga Asure. Kecemerlangan melintas, seolah ada cahaya tombak yang mengejutkan dunia. Teknik tombak yang hebat, tombak mengikuti hati, tombak itu bebas, dan orangnya bebas. Cici. Ditemani oleh serangkaian jeritan, selusin orang yang bergegas ke Yang Kai terpaksa mundur, semuanya berdarah deras saat mereka jatuh ke tanah. Orang-orang lainnya terkejut ketika mereka melihat ini. Dari mana orang ini berasal? Bagaimana dia bisa begitu ganas? Apakah dia benar-benar mata-mata dari Blue Thunder City? Setelah beberapa saat ragu-ragu, Yang Kai mengangkat tombaknya dan menyerbu keluar dari pengepungan, meninggalkan jejak darah. Fan Wuxin tercengang. Dia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ketika dia memimpin tim untuk menangkap keduanya, dia tidak tahu bahwa pria ini begitu kuat. Jika dia telah menunjukkan kemampuan seperti ini sebelumnya, bagaimana dia dan yang lainnya bisa kembali hidup-hidup? Sekarang dia memikirkannya, pria ini terluka parah sebelumnya, tetapi sekarang dia telah pulih. "Diakon Fan, hati-hati!" Teriakan alarm menarik perhatian Fan Wuxin kembali, dan ketika dia melihat ke atas, dia ketakutan. Dia melihat pengunjung surgawi bergegas ke arahnya, satu demi satu sosok dikiring terbang, darah memercik kemana-mana saat jeritan menyedihkan memenuhi udara. Fan Wuxin dengan cepat menenangkan pikirannya. Antara hidup dan mati, dia menjabat tangannya dan ribuan pedang ki melesat ke depan. Cici, suara pedang ki yang menembus udara tidak ada habisnya, dan sosok pengunjung surgawi sepenuhnya ditutupi oleh pedang ki. Apakah dia berhasil? Fan Wuxin mengerutkan kening, hatinya penuh kegelisahan. Hong, seperti binatang buas yang bergegas keluar dari arus sejarah, ketika pedang ki hancur, Fan Wuxin melihat tombak panjang menembus udara. Ini sudah berakhir. Fan Wuxin ingin menghindar, tetapi tombak ini sepertinya menutupi semua cahaya di depannya, membuatnya tidak mungkin untuk menghindar. "Aku akan mati." Saat pikiran ini muncul, Fan Wuxin merasakan rasa sakit yang luar biasa datang dari suatu tempat di tubuhnya, dan dia langsung jatuh ke tanah. Setelah beberapa saat, dia terkejut menemukan bahwa dia tidak mati. Melihat ke bawah, dia melihat luka di pinggang dan perutnya, darah mengalir deras. Cedera semacam ini tidak ringan atau berat, karena telah menghindari bagian vital. Dia tidak mati. Apakah pihak lain gagal? Suara ratapan datang dari samping telinganya. Mengangkat matanya untuk melihat, Fan Wuxin tercengang. Orang-orang yang telah dirobohkan oleh pengunjung surgawi semuanya terluka, tetapi tidak satu pun dari mereka yang meninggal. Melihat adegan ini, bagaimana mungkin Fan Wuxin tidak mengerti bahwa pihak lain tidak gagal, tetapi menahan diri. Dia tidak memiliki niat untuk membunuh, tetapi hanya membalas. Berbalik untuk melihat, mereka hanya melihat seniman bela diri kota Dingfeng terus-menerus mengelilingi orang luar hari itu, tetapi tidak ada yang bisa menghentikannya sedikit pun. Kemanapun dia lewat, seniman bela diri kota Dingfeng seperti jerami tertiup angin, berjatuhan berbondong-bondong. Apakah ini masih manusia, sialan? Wajah Fan Wuxin tidak bernyawa. "Bunuh dia untukku." Tan Luoxing meraung dengan ekspresi ganas, bergegas ke arah Yang Kai. Setelah hanya mengobati luka-lukanya, Fan Wuxin juga buru-buru mengejar. Tidak ada cara lain, dialah yang menangkapnya, dan dia harus mengejar. Meskipun pihak lain telah menahan diri, dia tidak bisa menyaksikan pihak lain menyebabkan gangguan besar di kota Dingfeng. Yang Kai mengangkat tombaknya dan bergerak bebas, bertarung di kota, kepalanya penuh amarah. Dikepung dan diserang tanpa alasan bukanlah pengalaman yang luar biasa. Meskipun dia merasa harus ada kesalahpahaman,
dia tidak tahu kepada siapa harus menjelaskannya. Dia hanya bisa melawan sambil berjalan. Dia awalnya ingin mencari jalan keluar dari kota ini, tetapi siapa sangka dia tidak dapat menemukannya sama sekali. Kota ini memiliki arai yang melindunginya, dan jika arai tidak dibuka, tidak ada jalan keluar. Dia tidak membunuh kultivator di sini, jadi tidak ada kebencian yang mendalam di antara mereka. Jika dia tidak membunuh, masih ada ruang untuk rekonsiliasi, tetapi jika dia melakukannya, maka dia hanya bisa berjuang sampai akhir. Untungnya, setelah pemboman sembarangan Yang Kai, para kultivator di sini semua tahu kemampuannya dan tidak ada yang berani mendekatinya dengan gegabah. Namun, kemanapun dia pergi, sekelompok besar orang akan berkumpul di sekelilingnya dari kejauhan, masing-masing menelan ludah dengan gugup saat mereka menatapnya dengan ngeri. Yang Kai memiliki tombak di tangannya, dan Ku Huachang mengikuti di belakangnya dengan tidak tergesa-gesa. Semakin dia memandang kakak muda ini, semakin dia merasa bahwa dia luar biasa. Mengingat kesulitan di sepanjang jalan, adegan berbagi cobaan dan kesengsaraan, emosi yang tak dapat dijelaskan tumbuh di hatinya. 4269. Di kota Dingfeng, ada keributan. Dengan Yang Kai sebagai pusatnya, banyak kultivator berkumpul ke segala arah. Namun, sebagian besar kultivator ini gugup dan menelan air liur mereka dengan gugup. Dengan gerakan Yang Kai, mereka bergerak cepat dan selalu menjaga jarak beberapa ratus kaki darinya. Yang Kai membawa Ku Huachang dan berlari keliling kota. Setelah setengah jam, mereka tidak dapat menemukan di mana gerbang barisan besar kota itu berada. Kesabarannya berangsur-angsur hilang, dia mengulurkan tangan, dan di bawah fluktuasi hukum ruang angkasa, seorang pria muda terjepit di tangannya. Pemuda itu awalnya 500 kaki dari Yang Kai. Sebelum dia bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi, dia tiba-tiba merasa lehernya kaku. Mendongak, dia melihat Yang Kai menatapnya dengan wajah muram. Dengan teriakan, dia secara naluriah ingin melawan. Siapa yang tahu bahwa kekuatan luar biasa menyebar dari telapak tangan pihak lain dan mengalir ke tubuhnya, membuatnya tidak dapat mengerahkan kekuatan sama sekali. Di mana pintu keluar kota ini? Yang Kai bertanya dengan suara yang dalam. Wajah pemuda itu memutih, menelan ludah, dan wajahnya memancarkan keraguan dan perjuangan. Segera dia menutup matanya dan menggigit giginya, dan dia tampak seperti akan membunuhnya. Kamu punya nyali. Yang Kai dengan dingin mendengus, dan kekuatan tangannya sedikit meningkat. Dia mengancam, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, di mana pintu keluarnya, jika kamu tidak mengatakannya, aku akan membunuhmu. Pria muda itu mengatupkan giginya, dan meskipun jelas bahwa dia ketakutan setengah mati, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Yang Kai menoleh dan melihat sekeliling. Dia melihat sepasang mata sedang menatapnya. Mereka semua memasang ekspresi terkejut dan marah, seolah-olah dia adalah penjahat keji. Yang Kai sangat marah sehingga dia ingin tertawa. Dia mengangkat orang di tangannya dan berkata, buka barisan besar kota ini dan biarkan aku keluar. Jika tidak, aku akan membantai kota ini dan tidak membiarkan siapapun hidup. Tidak ada yang menjawab. Meskipun kata-kata Yang Kai membuat wajah semua orang berubah, tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Dapat dilihat bahwa meskipun kota ini tidak besar dan tidak banyak orang, tetapi sangat bersatu. Pikirkan tentang ini, negeri ajaib iblis darah ini penuh dengan krisis. Jika masyarakat adat di sini tidak bersatu, sulit untuk bertahan hidup di tempat seperti itu. Saudara muda, apakah kamu ingin membunuh? Ku Huachang berbisik, kakak senior, jangan khawatir. Ikuti saja aku dengan cermat. Bagus. Ku Huachang mengangguk berat dan meringkuk ke Yang Kai. Yang Kai menoleh dan menatap pria paruh baya yang telah menyerangnya. Orang ini bernama Penatuatan. Dia seharusnya memiliki status di kota ini. Mungkin dia bisa menanyakan tentang pintu arai besar kepadanya. Melihat Yang Kai menoleh, wajah Tan Luoxing berubah dan dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dia sangat menyadari kekuatan Yang Kai. Baru saja, ketika dia bertukar telapak tangan dengannya di ruang bawah tanah, hasilnya adalah dia hampir terbunuh. Ini bukan sesuatu yang bisa dia lawan. Baru saja, bahkan setelah menggunakan semua kekuatan kota Dingfeng, mereka masih tidak dapat menghentikan orang ini. Tan Luoxing sangat curiga bahwa jika dia benar-benar ingin membantai seluruh kota, kota Dingfeng tidak akan mampu menahannya. Pada saat itu, sesosok bergegas dan mendarat tidak jauh di depan Yang Kai, berubah menjadi seorang gadis muda. Gadis muda ini berpakaian seperti pelayan, mengenakan jubah pirus, dan memiliki ekspresi lucu dan murni di wajahnya. Melihat situasi di kota, wajah gadis itu terkejut. Matanya yang indah tertuju pada Yang Kai. Dia melihat ke atas dan ke bawah beberapa kali, seolah-olah dia ingin melihat Yang Kai.
Nona Jing, hati-hati, orang ini, teriak Fan Wuxin. Setelah berpikir sebentar, dia berkata dengan suara yang dalam, tidak terduga. Nona Jing sedikit mengangguk dan membungkuk pada Yang Kai. Dia berkata dengan lembut, pelayan menyapa Tuan. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Yang Kai menyipitkan matanya. Nona Jing berkata, saya tidak berani menasihati, Tuan-tuan kota mengundang Tuan untuk masuk dan mengobrol. Tuan kota. Yang Kai menyipitkan matanya dan melihat posisi paling sentral kota. Fan Wuxin telah membawanya ke sana sekali sebelumnya, tetapi pada saat itu, Tuan kota sedang dalam pengasingan, jadi dia dan Ku Huachang dilemparkan ke ruang bawah tanah. Dari kelihatannya, sepertinya dia telah menyebabkan terlalu banyak keributan di sini dan membuat orang ini khawatir. Tuan kota ini menarik. Dia telah membuat kekacauan di kota Dingfeng ini, dan orang ini sebenarnya ingin mengundangnya. Entah pihak lain itu murah hati, atau dia pemalu seperti tikus. Namun, melihat postur pelayan ini, yang pertama lebih mungkin. Tepat ketika dia hendak mengangguk, Tan Luoxing tiba-tiba berteriak, sama sekali tidak, orang ini adalah mata-mata yang dikirim oleh kota Guntur Biru, dan kekuatannya sangat kuat. Jika dia diizinkan untuk mendekati Tuan Kota, konsekuensinya tak terbayangkan. Semuanya, mari bekerja sama denganku untuk membunuh orang ini dan mencegah masalah di masa depan. Yang Kai sangat marah. Apa yang salah dengan Tan Luoxing? Dia berulang kali memfitnahnya sebagai mata-mata Blue Thunder City, yang membuatnya ingin membunuhnya. Dia tidak sabar untuk menikam orang ini sampai mati. Nona Jing tersenyum dan berkata, kata-kata Penatua Tan salah. Tuan-tuan kota berkata bahwa tuan ini sangat kuat. Jika dia adalah mata-mata kota Guntur Biru, kota Dingfengku tidak akan bisa menghentikannya, takut pada saat ini, darah akan mengalir seperti sungai. Namun, ini tidak terjadi. Meskipun banyak orang di kota Dingfeng saya terluka, tidak ada yang meninggal. Dapat dilihat bahwa tuan ini lunak. Pasti ada beberapa kesalahpahaman. Tuan kota ini masih orang yang bijaksana. Yang Kai sedikit mengangguk, dan kemarahan di hatinya sedikit mereda. Tuan, Nyonya, tolong. Nona Jing selesai dan menunjuk ke samping. Ku Huachang sedikit tersipu, saya bukan Nyonya. Untuk pertama kalinya, dia dipanggil begitu dan merasa aneh. Memimpin. Yang Kai menerima tombak naga biru dan meletakkan pemuda di tangannya dan mengangguk. Nona Jing melihat ke samping, Fan Deakon, ikut saya. Saya mendengar bahwa Tuan dan Nona ini dibawa kembali oleh Anda. Ya, Fan Wuxin menjawab, menutupi pinggangnya dengan satu tangan. Wajahnya pucat. Posisi itu baru saja ditusuk oleh tombak Yang Kai. Saat ini, itu belum sepenuhnya berhenti berdarah. Semuanya, bubar. Mereka yang terluka, rawat lukamu. Nona Jing melambaikan tangannya pada yang lain sebelum memimpin. Tan Luoxing menyaksikan tanpa daya saat Yang Kai dan yang lainnya pergi. Dia cemas dan marah, tetapi tidak mungkin baginya untuk menghentikan mereka dengan kemampuannya. Dia mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Dia tahu bahwa selama orang itu memasuki mansion Tuan Kota, dia akan tamat. Di kota Dingfeng, dia takut dia tidak lagi memiliki pijakan. Penuh nostalgia, dia melihat ke arah City Lord Mansion. Tan Luoxing segera terbang ke kediamannya. City Lord Mansion seharusnya menjadi bangunan terbesar di kota Dingfeng. Yang Kai dan Ku Huachang juga pernah ke sini sebelumnya, tetapi mereka tidak bisa masuk. Saat ini, di bawah kepemimpinan Nona Jing, itu adalah jalan yang mulus. Segera mereka sampai di aula utama mansion. Nona Jing berhenti di luar aula dan melaporkan, Tuan Kota, orang-orang telah diundang. Karena kamu di sini, silakan masuk. Ada suara lembut di dalam. Yang Kai sedikit terkejut. Dia tidak menyangka penguasa kota-kota ini adalah seorang wanita. Tuan, tolong. Nona Jing mengulurkan tangan. Yang Kai mengangguk dan memimpin Ku Huachang dan melangkah masuk. Memasuki aula, dia segera merasa bahwa lebih dari selusin Divine Sense menyelimutinya. Yang Kai mendongak dan melihat 4 orang duduk di sekitar aula, 2 di kiri dan 2 di kanan. Ada pria dan wanita, dan orang lain bersembunyi di kegelapan dan waspada. Yang Kai tidak peduli. Bagaimanapun, dia telah membuat banyak masalah di kota sebelumnya. Meskipun orang-orang mengundangnya untuk datang, akan ada beberapa tindakan pencegahan. 4 orang yang duduk di sana, masing-masing tidak lebih buruk dari Penatua Tan. Mereka harus menjadi personel tingkat tinggi kota Dingfeng. Selain mereka, di tengah platform tinggi, di atas tahta tuan rumah, seorang wanita dalam gaun istana duduk dengan tenang. Saling memandang, Yang Kai menemukan bahwa wanita itu tampak berusia sekitar 30 tahun. Waktu bertahun-tahun tidak meninggalkan banyak jejak di wajahnya. Dia tampak bermartabat dan tampak seperti seorang wanita. Namun,
Yang mengejutkan Yang Kai adalah pada saat dia dan dia saling memandang, tuan kota benar-benar berdiri dari kursinya. Bukan hanya dia, tetapi orang-orang yang duduk di sekitar, satu persatu, semua bangkit dan menatapnya dengan kaget. Mata tuan-tuan kota merah, napasnya cepat, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia menutupi bibir merahnya dengan satu tangan. Itu kamu, seorang pria setengah tua di sisi kiri berbisik. Yang Kai menoleh untuk melihat, mengukurnya. Dia tidak mengenalinya. Dia telah mendengar kata-kata ini 2 kali hari ini. Pertama kali adalah ketika Penatuatan melihatnya, dan kedua kalinya ada di sini. Tidak hanya itu, ketika orang-orang di sini melihatnya, mereka semua memiliki reaksi yang aneh. Tuan-tuan kota juga kehilangan ketenangannya karena suatu alasan. Yang Kai mengerutkan kening, pikirannya naik turun saat dia berkata, apakah kamu mengenali orang yang salah? Jika mereka tidak mengenali orang yang salah, bagaimana mereka bisa bereaksi seperti itu? Ketika kata-kata ini keluar, 4 orang di kiri dan kanan terkejut, dan kemudian mereka semua memandang tuan kota. Mata tuan kota merah ketika dia berkata, Ting Yu, apakah itu kamu? Suara itu bergetar, melankolis, seolah-olah seorang wanita yang telah menunggu bertahun-tahun memanggil kekasihnya. Itu penuh dengan kerinduan, dan juga bercampur dengan jejak kepahitan yang tersembunyi. Mendengar 2 kata Ting Yu, Yang Kai segera mengerti bahwa orang-orang di sini telah mengenali orang yang salah. Mungkinkah Nyonya sedang membicarakan Lan Ting Yu? Yang Kai bertanya. 4 orang di kiri dan kanan tercengang lagi. Tubuh halus tuan kota bergetar, dan dia melayang di depan Yang Kai, menatapnya dengan hati-hati sambil meneteskan air mata. Setelah beberapa pandangan, dia berkata dengan ekspresi kecewa, kamu bukan dia. Perlahan menggelengkan kepalanya, dia berbalik dan perlahan berjalan kembali, duduk. Seolah-olah semua kekuatannya telah terkuras dari tubuhnya, dan tidak ada kehidupan di wajahnya. Pria tua yang berbicara sebelumnya dengan hati-hati memandang Yang Kai, bertanya dengan curiga, kamu bukan Lan Ting Yu? Yang Kai menangkupkan tinjunya sedikit, Yang Kai menyapa semua orang. Beberapa orang saling memandang, dan salah satu wanita itu mengangguk berulang kali, bagaimana dia bisa begitu mirip. Pria paruh baya lainnya berkata, dia seharusnya bukan saudara Lan. Sudah hampir 1000 tahun sejak terakhir kali kita melihat saudara Lan, tetapi tuan ini terlihat sangat muda. Ya, kata-kata Penatua Pang masuk akal. Mungkinkah dia keturunan Brother Lan? Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu mirip? Pria gemuk terakhir tiba-tiba punya ide aneh. Tepat ketika dia selesai berbicara, wanita di sampingnya menginjak kakinya, menyebabkan dia meringis kesakitan. Kenapa kamu menginjakku? Wanita itu memelototi pria gemuk itu dengan galak, dan cemberut bibirnya. Pria gemuk itu tidak mengatakan apa-apa, dan mendongak diam-diam, hanya untuk melihat tuan kota menatap Yang Kai dengan linglung. Matanya berkedip dengan tampilan kenangan. 4270. Aku tidak mengenal Lan Ting Yu, aku juga tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Yang Kai perlahan berkata, dia hanya mendengar tentang Lan Ting Yu dari Yue He dan Lady Boss. Ketika Yue He pertama kali bertemu dengannya, dia juga memanggilnya Ting Yu. Tapi ini terlalu mirip, orang-orang itu masih tidak berani mempercayainya. Yang Kai tidak mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, itu baik-baik saja selama dia menyatakan niatnya. Namun, melihat situasi saat ini, Lan Ting Yu juga pernah ke sini sebelumnya dan mengenal orang-orang ini. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa salah mengira dia orang lain? Dan tuan-tuan kota itu. Yang Kai mengamati ekspresinya dan diam-diam merasa bahwa tuan kota ini memiliki perasaan khusus untuk Lan Ting Yu. Kalau tidak, dia tidak akan begitu gelisah. Lan Ting Yu hanya menunjukkan belas kasihan di mana-mana. Ada Yue He sebelumnya, dan sekarang ada penguasa kota. Selain itu, dia berada di Blood Demon Wonderland. Cek-cek, Yang Kai tiba-tiba teringat pada tablet kayu yang diberikan Lady Boss kepadanya. Pada saat itu, Lady Boss mengatakan bahwa itu adalah bantuan. Sekarang, tampaknya tablet kayu itu banyak berhubungan dengan orang-orang di sini. Ketika Lady Boss memberinya tablet kayu, dia ragu-ragu untuk berbicara, seolah-olah dia agak tidak berdaya. Itu harus dikaitkan dengan situasi saat ini. Dia juga bisa membayangkan jika dia datang ke sini, pemandangan seperti itu pasti akan terjadi. Namun, tempat ini sangat terpencil. Jika Yang Kai tidak secara kebetulan mendapatkan peta untuk menghindari diburu, dia benar-benar tidak akan datang ke sini. Beberapa kebetulan telah membawanya ke sini dan memungkinkan dia untuk melihat orang-orang ini di depannya. Di depan para tamu terhormat, ratu ini telah kehilangan ketenangannya. Mohon maafkan saya, tuan kota juga bukan orang biasa. Meskipun dia terkejut ketika dia melihat Yang Kai, setelah memastikan bahwa dia bukan Lan Ting Yu, dia dapat dengan cepat pulih.
Dari sini, dapat dilihat bahwa temperamennya tegas dan mantap. Bagi seorang wanita yang memiliki temperamen seperti itu, tidak heran dia bisa duduk di atas tahta penguasa kota. Tuan-tuan kota terlalu serius. Yang Kai sedikit mengangguk dan bertanya, bolehkah saya menanyakan nama Anda? Saya Mo Mei, penguasa kota-kota Dingfeng. Wanita itu menjawab dan memperkenalkan 4 orang lainnya kepada Yang Kai. Keempat orang ini semuanya adalah tetua dari kota Dingfeng. Penatua wanita bernama Mu Qianxuan, pria paruh baya adalah Pang Duo, pria tua adalah Gong Yangxi, dan yang sedikit montok bernama Jin Yuanlang. Kota Dingfeng saya memiliki total 5 tetua. Ada juga penatua Tan Luoxing. Anda seharusnya pernah melihatnya sebelumnya. Yang Kai tidak bisa membantu tetapi mendengus dingin. Penatua Tan yang telah berulang kali memfitnahnya sebagai mata-mata kota guntur biru, yang telah memicu kekacauan ini. Di mana penatua Tan? Mo Mei tiba-tiba bertanya. Nona Jing berkata, saya baru saja melihat bahwa penatua Tan tampaknya terluka. Dia seharusnya memulihkan diri. Saat dia berbicara, dia melirik Yang Kai. Sejujurnya, ketika dia pergi dan melihat pemandangan orang yang terluka, dia benar-benar sedikit terkejut. Tuan kota Mo Mei mengangguk sedikit. Pang Duo berkata, adik Yang, karena kamu tidak mengenal saudara Lan Tingyu, bagaimana kamu tahu tentang dia? Yang Kai berkata, saya mengenal Lan Yuruo, Nyonya Lan, dan Yue He. Dari merekalah saya mengetahui keberadaan Lan Tingyu. Jadi begitulah. Pang Duo tiba-tiba mengerti. Jin Yuanlang berkata, lalu bagaimana kabar saudara Lan sekarang? Yang Kai menoleh dan meliriknya, sedikit mengernyit. Menurut apa yang dikatakan orang-orang ini dan apa yang dia ketahui, Lan Tingyu, Lady Boss, Yue He, dan yang lainnya seharusnya datang ke kota Dingfeng bersama-sama dan mendapatkan token kayu itu. Dan di tempat ini, perasaan tuan kota Mo Mei ini untuk Lan Tingyu berakar dalam. Tapi ini adalah surga iblis darah. Setelah batas waktu habis, orang luar secara alami akan pergi, dan apa yang terjadi setelahnya tidak akan bisa menyebar ke kota Dingfeng. Dengan kata lain, orang-orang di sini tidak tahu bahwa Lan Tingyu telah jatuh. Agak khawatir dengan reaksi tuan kota Mo Mei, Yang Kai tidak tahu apakah dia harus mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Setelah merenung sejenak, dia akhirnya memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Semua orang mungkin tidak tahu, tapi Lan Tingyu sudah lama meninggal. Begitu kata-kata ini keluar, tubuh Mo Mei jelas gemetar, emosinya yang baru saja stabil sekali lagi menjadi kacau. Pang Duo dan yang lainnya mendongak dengan cemas. Mu Qianxuan buru-buru berkata, Tuan kota, Tuan, tolong tahan kesedihanmu. Mo Mei menundukkan kepalanya, rambutnya menutupi matanya, membuat bayangan tebal menutupi wajahnya, membuatnya tidak mungkin untuk melihat ekspresinya, tapi dia masih perlahan mengangkat tangannya dan berkata, tidak apa-apa, aku sudah menduganya. Jika tidak terjadi apa-apa kepadanya, bagaimana mungkin dia tidak kembali untuk waktu yang lama? Dia telah berjanji untuk membawa kita semua keluar. Melihatnya begitu kuat, menahan rasa sakit dari pisau yang tertancap di hatinya, para sesepuh semua merasa tidak nyaman, tetapi mereka tidak tahu bagaimana menghiburnya. Sebelum ini, tidak hanya Mo Mei, tetapi mereka juga telah menduga bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada Lan Tingyu. Hanya saja mereka tidak bisa mendapatkan berita apapun dari luar, jadi mereka masih memegang secercah harapan. Sekarang setelah mereka tahu yang sebenarnya, harapan ini hilang. Melihat ini, Yang Kai bertanya. Sepertinya semua orang sangat akrab dengan Lan Tingyu. Pang Duo berkata, aku tidak akan menyembunyikannya dari adik kecil. Saat itu, kota Dingfeng dibangun dengan bantuan saudara Lan. Jika bukan karena saudara Lan, kita pasti sudah kehilangan nyawa di bawah cakar Monster Beast. Dapat dikatakan bahwa Brother Lan telah menyelamatkan hidup kita. Jadi seperti ini, Yang Kai terkejut. Tidak heran Lady Boss mengatakan bahwa token kayu itu adalah bantuan, itu benar-benar bantuan. Kota Dingfeng dibangun dengan bantuan Lan Tingyu, bantuan ini tidak sedikit. Yang Kai diam-diam berspekulasi. Saat itu, Lan Tingyu dan Lady Boss telah memasuki Blood Demon Wonderland dan bertemu dengan orang-orang dari kota Dingfeng ini, membentuk beberapa perasaan dan persahabatan, membantu mereka membangun kota di sini. Kemudian, Lan Tingyu berjanji akan mencari kesempatan untuk membawa mereka keluar dari tempat ini. Namun, itu adalah takdir. Setelah Lan Tingyu meninggalkan Blood Demon Wonderland, kesempatannya yang menantang surga menarik perhatian dari berbagai surga yang diberkati dan surgawi. Pada akhirnya, dia mati dan secara alami tidak pernah kembali. 1000 tahun telah berlalu, dan ketika Yang Kai datang ke sini, orang-orang ini salah mengira dia sebagai orang lain. Itulah mengapa Tan Luoxing sangat terkejut, bahkan mengatakan sesuatu seperti, mengapa kamu kembali setelah bertahun-tahun? Memikirkan hal ini,
Yang Kai tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah dan dengan cepat bertanya, lalu Penatua Tan Luoxing, apakah Anda juga melihat Lan Tingyu saat itu? Jin Yuan Lang mengangguk dan berkata, tentu saja, Penatua Tan dan beberapa orang lainnya dapat dianggap sebagai kelompok orang tertua di kota Dingfeng. Ketika kami pertama kali datang ke sini, hanya ada selusin orang. Setelah bertahun-tahun berkembang, kami telah mencapai skala saat ini. Yang Kai terkekeh, aneh. Karena Penatua Tan telah melihat Lan Tingyu dan salah mengenaliku sebagai Lan Tingyu, mengapa dia bersikeras memfitnahku sebagai mata-mata dari Blue Thunder City? Setelah melihatku, dia berteriak untuk membunuhku. Jika aku tidak memiliki dasar, saya khawatir saya akan menjadi mayat sekarang. Dia bahkan tidak tahu di mana gerbang Blue Thunder City dibuka. Apakah ada hal seperti itu? Pang Duo terkejut. Mu Qianxuan merenung sejenak, melirik Mo Mei dan menghela nafas berat, tidak mengatakan sepatah kata pun. Yang lain tampaknya telah memahami sesuatu, dan wajah mereka jelek. Ku Huachang tiba-tiba berbisik di belakang Yang Kai, saudara muda, sepertinya Penatua Tan memperlakukanmu sebagai saingan cinta. Kalimat ini membuat Yang Kai tiba-tiba menyadari bahwa jika ini masalahnya, maka itu masuk akal. Bahwa Tan Luoxing jatuh cinta dengan tuan kota Mo Mei, tapi hati Mo Mei tertuju pada Lan Tingyu. Namun, setelah bertahun-tahun, Lan Tingyu tidak muncul, jadi Tan Luoxing merasa bahwa dia masih memiliki kesempatan. Tapi Yang Kai datang ke sini saat ini, dan token kayu itu diambil oleh Fan Wuxin. Token kayu ini hanya diberikan sekali di kota Dingfeng, dan diambil oleh Lan Tingyu. Di seluruh kota Dingfeng, hanya ada selusin orang yang mengetahui keberadaan token kayu ini. Selusin orang ini baik tua atau mati, dan mungkin hanya Mo Mei dan 5 sesepuh yang tahu asal-usul token kayu ini. Ketika Tan Luoxing melihat token kayu, dia secara alami ingin menyelidikinya. Akibatnya, dia melihat Yang Kai dan berpikir bahwa Lan Tingyu telah kembali, dan segera ingin membunuhnya saat dia diikat oleh Yuan Consolidating Nail. Pada saat itu, selama dia menghancurkan mayat dan menghancurkan barang bukti, siapa yang tahu? Sayangnya, Yang Kai tidak terikat oleh Yuan Consolidating Nail sama sekali, dan melukainya dengan serangan telapak tangan. Belakangan, masalahnya menjadi semakin serius, dan tidak mungkin untuk dibersihkan. Cinger, pergilah mengundang Penatua Tan, aku punya sesuatu untuk ditanyakan padanya. Wajah Mo Mei penuh amarah. Cinger membungkuk dan berkata, iya. Dia keluar dari mansion tuan kota dan pergi mencari Tan Luoxing. Pang Duo memandang Fan Wuxin dan berkata, Deachon Fan, saya mendengar bahwa adik Yang dan teman-temannya dibawa kembali oleh Anda. Fan Wuxin dengan cepat menjawab, ya, sehari sebelum kemarin, saya membawa orang untuk menjaga gerbang arai besar. Tiba-tiba, saya melihat seseorang mendekat ke sini, seolah mencari sesuatu. Untuk mencegah kota Dingfeng terekspos, saya juga takut Blue Thunder City akan mengirim orang untuk memata-matai informasi. Saya memimpin orang untuk menangkap kakak dan kakak senior ini. Sekarang sepertinya itu salah paham. Saat berbicara, Fan Wuxin meminta maaf kepada Yang Kai dan Ku Huachang. Dia diam-diam takut. Untungnya, Yang Kai terluka pada waktu itu, jadi tidak nyaman baginya untuk mengambil tindakan. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membawa orang kembali? Apa yang terjadi setelah itu? Pang Duo bertanya lagi. Fan Wuxin segera menceritakan sisa cerita dengan detail lengkap. Karena dia melihat pola pada token kayu dan merasa itu sangat mirip dengan totem kota Dingfeng, dia mengambilnya dan meminta orang untuk menanyakannya. Tidak ada yang tahu apa token kayu ini. Tan Luoxing mendengar berita itu dan datang menemuinya, mengambil token kayu, dan pergi ke penjara bawah tanah. Belakangan, terjadi kerusuhan. Atas nama membunuh mata-mata, Tan Luoxing memerintahkan para kultivator kota Dingfeng untuk mengepung Yang Kai. Akibatnya, dia banyak terluka. Mendengarnya mengatakan bahwa Tan Luoxing berulang kali berteriak bahwa Yang Kai adalah mata-mata kota guntur biru, wajah beberapa orang tidak terlalu bagus. Belum lagi Master Tuan kota mereka sendiri dan Lan Tingyu sedang jatuh cinta, kota Dingfeng juga didirikan dengan bantuan Lan Tingyu dan yang lainnya. Lan Tingyu adalah seorang dermawan yang hebat untuk kota Dingfeng. Tan Luoxing dibutakan oleh kecemburuan dan membuat langkah yang tidak bijaksana. Dia adalah salah satu dari 5 tetua besar kota Dingfeng. Sikap seperti itu hanya membalas kebaikan dengan permusuhan dan mempermalukan kota Dingfeng. Di mana token kayu itu sekarang? Mu Qianxuan bertanya. Fan Wuxin menjawab, ini dengan Penatua Tan. Mo Mei berkata, token kayu itu tidak penting. Pada awalnya, karena Ting Yu dan yang lainnya membantu kami dalam mendirikan kota Dingfeng, kami memberinya sebuah token. Pemegang token kayu, kota Dingfengku akan membayar kembali kebaikan. Yang Kai, token kayu itu diberikan kepada kami oleh Anda,
Jadi jika Anda memiliki permintaan, tanyakan saja. Selama kota Dingfeng saya dapat memuaskan Anda, kami tidak akan menolak.